Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Bapak Dr. Insinyur Agus Purnomo. Sebelumnya perkenalkan nama saya Tobi Ismail dari kelas 4A d 4 LB. Baiklah untuk asesmen yang ketiga ini, saya di sini akan membahas topik mengenai benefit grain supply chain management. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan, kita akan mengenal lebih jauh apa itu benefit green supply chain management. Evolusi praktik manajemen rantai pasok ramah lingkungan dapat dikaitkan dengan meningkatkan kesadaran dan kepedulian masyarakat, pemerintah, dan organisasi terhadap peningkatan polusi, emisi karbon, dan memburuknya kondisi lingkungan. Selain itu, meningkatnya dorongan dan fokus pada pembangunan berkelanjutan didorong oleh PBB, mendorong organisasi dan negara untuk berinovasi dalam proses rantai pasok mereka karena proses tersebut merupakan komponen penting dalam produksi barang dan jasa. Jadi benefit green supply chain management itu bagaimana kita memandang suatu apa namanya aliran rantai pasok tersebut agar bisa kembali dengan menguntungkan baik itu dari segi perusahaan dan juga lingkungan sekitar. Selanjutnya itu adalah ruang lingkup manajemen rantai pasok ramah lingkungan. Konsep penghijauan rantai pasok atau pengelolaan sistem rantai pasok SCEM umumnya dipahami sebagai menyaring pemasok berdasarkan kinerja lingkungan dan kemudian hanya mengizinkan pemasok yang memiliki kinerja memuaskan untuk mengadakan perjanjian bisnis dengan produsen. Selain itu, ruang lingkup GSCM mencakup tindakan relatif reaktif yang diambil sejalan dengan program pengelolaan lingkungan secara umum dan praktik proaktif yang diterapkan melalui berbagai reduce, reuse, rework, refurbish, reclaim, recycle, manufaktur, dan reverse logistik. Nah, jadi benefit green supply chain management itu bagaimana kita bisa mencari keuntungan dari apa yang diterapkan dari green supply chain management itu sendiri. Selanjutnya itu adalah konsep utama yang timbul dari literatur manajemen rantai pasok, yaitu adalah pembelian ramah lingkungan. Seperti yang sudah saya bahas sebelumnya, yaitu adalah jika kita ingin menerapkan suatu yang namanya green supply chain management, jadi kita harus mengetahui konsep apa saja yang kira-kira layak untuk eh, apa namanya diterapkan untuk menerapkan yang namanya green supply chain management mulai dari pembelian material, distribusi dan juga eh, bagaimana produk yang sudah diproduksi kemudian digunakan dan di reverse kembali. Nah, semua itu harus memiliki kriteria bagaimana suatu reverse logistik itu bisa dilakukan secara efisien. Selanjutnya itu adalah desain ramah lingkungan. Secara sederhana, desain hijau dapat dipahami sebagai proses merancang produk dan layanan yang ramah lingkungan. Jadi desain ramah lingkungan itu adalah bagaimana suatu desain atau produk tersebut eh, layak untuk dikelola kembali. Selanjutnya itu adalah lanjutan dari yang tadi. Yang selanjutnya itu adalah penilaian siklus hidup atau analisis siklus hidup. Penilaian siklus hidup adalah subkonsep dalam desain ramah lingkungan. Semua wawasan yang diperoleh melalui LCA digunakan saat merancang produk yang ramah lingkungan. Jadi, sebelum kita menentukan eh, produk tersebut layak di recycle ataupun didaur ulang, jadi kita harus memilih konsep bagaimana suatu material atau produk tersebut masuk dalam kategori bisa didaur ulang atau bisa diproses kembali dalam produksi produk terbaru seperti itu. Selanjutnya itu adalah logistik terbaik. Jadi mulai dari sarana dan juga sistem pendistribusian,
semuanya harus masuk dalam kategori green supply chain management. Nah, yang terakhir yaitu adalah manfaat yang ditimbulkan dari praktek manajemen rantai pasok hijau. Jadi, eh, dalam kita menerapkan yang namanya green supply chain management, tentunya di sini kita akan banyak sekali mendapatkan manfaat mulai dari segi produksi, mulai dari segi konsumen dan juga cost atau biaya seperti itu. Yang pertama yaitu adalah praktik manajemen rantai pasok ramah lingkungan menghasilkan keuntungan lingkungan hidup dan juga ekonomi. Jadi dari segi lingkungan, lingkungan masyarakat dan lain sebagainya itu akan lebih terjaga ataupun tidak menghasilkan limbah yang terlalu banyak karena limbah yang tadinya akan dibuang tapi tidak jadi dibuang karena akan diproduksi kembali atau di recycle atau di reverse logistik. Yang kedua yaitu adalah praktek rantai pasok ramah lingkungan dapat mengarah pada inovasi teknologi dengan memberikan alasan yang kuat untuk membangun kolaborasi strategis dengan pemasok untuk memanfaatkan rantai pasok dan menggabungkan praktek GSCM, given dan routing, mempelajari peran kemitraan antara produsen. Selanjutnya itu adalah desain ramah lingkungan yang menghasilkan keuntungan finansial. Mempelajari berbagai, menurut Diabet dan Giovanni, mempelajari berbagai pendorong dan mempengaruhi penerapan rantai pasok ramah lingkungan dan mengidentifikasi bahwa peraturan dan undang-undang pemerintah secara logistik terbalik merupakan pendorong utama yang membantu kolaborasi antara perancang, produk, dan pemasok untuk mengurangi atau menghilangkan dampak buruk terhadap lingkungan. Jadi tujuan dari benefit green supply chain management tidak hanya berfokus pada keuntungan perusahaan, tapi di sini juga kita berfokus atau di sisi lain kita juga bermanfaat juga bagi lingkungan sekitar dan juga masyarakat. Jadi keuntungan dari benefit green supply chain management adalah kita juga dapat memperoleh dari segi biaya, dari segi lingkungan, dan juga lain sebagainya. Kita juga dapat berinovasi, menciptakan suatu produk baru, seperti itu. Mungkin cukup sekian pembahasan atau penjelasan materi dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Terima kasih banyak atas kesempatannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.